Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Pak Gerald. Nama saya Amir Fania dan untuk pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil em, analisis saya dengan Canvas Business Model dengan karir yang saat ini dan karir masa depan. Pertama-tama, perkenalkan dulu, saat ini saya eh, Almira Fania. Saat ini saya berumur 24 tahun, bekerja sebagai freelancer di Departemen HR, tepatnya bagian rekrutmen, pada organisasi konservasi alam bernama Fauna dan Flora untuk 3 bulan ke depan. Dan saya adalah sarjana ilmu komunikasi dengan kemampuan di bidang administrasi, maka saya rasa saya cocok di bidang operasional kantor atau office support. Nah, untuk kondisi karir saat ini, eh, dengan kondisi job market saat ini yang sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan bekerja yang tetap, saya masih mencari peluang dimanapun yang bisa memberikan saya penghasilan. Dan kebetulan dengan adanya peluang ini, saya mengambilnya dan berharap ada jenjang karir bagi saya. Dan saya juga melihat ini adalah organisasi yang cukup menghargai karyawannya. Jadi memang alhamdulillah gitu saya mendapat kesempatan untuk bekerja di sana. Nah, untuk mimpi karir ke depannya, saya sangat ingin bekerja di bidang seni, di mana saya bisa mendalami ilmu dan praktik seni. Sebelumnya saya pernah aktif di teater dan terkadang masih suka berkecimpung di teater, sehingga bermain di atas panggung atau menjadi aktris dalam film itu menjadi mimpi saya begitu. Tapi saya juga tertarik untuk menjadi penari tradisional atau semacamnya di mana kita bisa melanjutkan warisan budaya Indonesia ke generasi kita sendiri dan generasi selanjutnya. Nah, ini untuk kanvas bisnis model saya sebagai HR recruitment. Pertama-tama dari customer segment dulu. Customer segment saya adalah divisi HR karena HR yang membutuhkan staff dan melakukan proses rekrutmen dan butuh melakukan pendataan yang cukup banyak dan proses administrasi yang cukup banyak pula. Jadi memang dari semua list yang sudah apply itu kemudian kami long list dan habis itu baru eh, spesifiknya saya yang long list karena saya di bagian rekrutmen. Kemudian saat para staf terkait sudah menentukan udah shortlist, baru nanti saya yang ditugaskan untuk menghubungi kandidat-kandidat yang akan interview. Nah, itu lumayan banyak step-stepnya karena harus mengirimkan form, harus menyiapkan jadwal interview, harus konfirmasi juga dengan kandidat interview. Nah, karena itu HR ini agak kewalahan dan butuh orang tambahan untuk melakukan bagian rekrutmen ini. Nah, selain itu, customer segment saya juga selain divisi HR, sebenarnya ini ada staf lapangan yang membutuhkan tenaga kerja sehingga butuh menambah personal. Jadi memang ada beberapa yang baru resign atau memang sudah dibuka posisi baru karena dibutuhkan tenaga baru. Dan kalau untuk staf lapangan ini sebenarnya customer segment lebih ke divisi HR, sedangkan kalau saya sebenarnya memang customer segmentnya itu lebih ke HR-nya langsung gitu. Nah, eh, value proposition yang saya berikan itu adalah staff HR yang sudah memiliki workload yang cukup banyak itu kewalahan untuk mengurusi proses dan administrasi rekrutmen yang memiliki banyak step. Jadi sehingga di posisi inilah saya mengurangi beban mereka dengan memenuhi kebutuhan rekrutmen dari menghubungi kandidat, mengirim email, konfirmasi, jadwal atau form, lalu sortir CV sebelumnya dan sortir file-file yang bermacam-macam juga karena mereka mempunyai banyak sekali administrasi dan support proses rekrutmen lainnya. Kemudian channel saya melakukan pekerjaan ini, kegiatan yang saya lakukan seperti menghubungi kandidat untuk interview, menghubungi referensi kandidat, administrasi rekrutmen secara online. Jadi semuanya ini online memang. Saya menghubungi kandidat-kandidat interview itu menggunakan WhatsApp, kadang menggunakan email. Jadi dari situ. Tapi kalau untuk pekerjaan yang saya lakukan, saya bekerjanya WFO, jadi langsung di kantor.
Tapi untuk menghubungi kandidat-kandidat itu melalui online WhatsApp atau email begitu. Lalu untuk customer relationship-nya, saya berhadapan dan bekerja langsung dengan staf HR, berhubungan secara atasan bawahan, dilakukan di kantor dan juga via WhatsApp dan email. Tapi memang lebih banyak ke kantor saya, karena memang base-nya harus di kantor. Dan customer relationship memang atasan bawahan, karena saya langsung berhadapan kepada atasan saya di staf, sebagai staf HR di sana. Dan jadi begitu itu um, customer relationship saya. Lalu revenue stream-nya, eh, untuk saya mendapatkan pendapatan atau gaji itu yang dihitung per hari. Lalu eh, pengalaman kerja kantoran karena mungkin saya masih cukup fresh graduate gitu. Lalu untuk revenue saya juga saya mendapatkan asuransi jika terdapat kecelakaan kerja. Nah, untuk key resources saya, eh, dari diri saya sendiri, saya familiar dengan software basic kantoran, lalu saya terbiasa menjadi jembatan komunikasi sehingga tidak kesulitan saat harus berkomunikasi dengan berbagai pihak, lalu berpengalaman bekerja dengan rapi sehingga tidak kesulitan dengan dokumen dan folder yang cukup banyak. Saya sudah terbiasa dengan eh, mengsortir dan merapikan semua file-file itu. Lalu saya juga dapat berkomunikasi dengan baik, saya dapat merancang pesan yang cukup baik untuk menjadi template dikirim ke kandidat ataupun ke eh, pihak-pihak lainnya seperti referensi kandidat yang mungkin jabatannya lebih tinggi. Kemudian ada key activity saya. Apa aktivitas yang saya lakukan? Aktivitas yang saya lakukan itu ada ter salah satunya menghubungi kandidat interview, lalu update jadwal interview, lalu melengkapi administrasi proses interview, menghubungi referensi calon-calon kandidat, mengikuti proses interview, dan melacak progres rekrutmen hingga staf tersebut tanda tangan kontrak. Lalu key partnership saya. Key partner saya adalah atasan saya secara langsung atau staff HR-nya karena semua resources itu saya dapatkan dari beliau. Dari datanya, lokasi datanya ada di mana, maksud lokasi yang saya maksud ini maksudnya filenya ada di mana, di dokumen, di folder yang mana, dan semuanya memang kebanyakan online. Lalu SOP-nya seperti apa, saya diberitahu oleh beliau dan jembatan kepada staf lapangan yang ingin merekrut karena eh, semisal kasus yang saya eh, butuh komunikasikan ke staf lapangan itu adalah ketika di tengah perjalanan eh, calon calon kandidat ini sudah dipilih, tapi ternyata beliau mengundurkan diri. Nah, itu harus di disortir ulang oleh para tim staf lapangan yang mana yang mau dipilih ulang begitu. Lalu ada IT support yang membantu jika ada trouble di fasilitas laptop. Nah, kemudian cost structure-nya saya, biaya apa yang saya keluarkan untuk pekerjaan ini. Nah, saya tentu saja memberikan tenaga kerja saya selama 8 jam, kurang lebih 8 jam, dari jam 9 sampai jam 6, atau bisa kurang atau lebih. Lalu ada biaya transportasi dan biaya konsumsi yang memang tidak di cover. Jadi memang ini saya tanggung sendiri dan yang paling terasa untuk saya karena kantornya ini agak jauh dengan eh, jaraknya itu sekitar 16 kilometer. Jadi jarak tempuhnya ini cukup jauh sehingga waktu dan tenaga di jalan itu cukup cukup banyak terutama saya yang masih kuliah S2 ini jadi saya harus buru-buru gitu nyampe rumah atau gimana karena mengejar itu juga. Jadi kadang di situ yang agak eh, terasa gitu. Kemudian ini untuk penjelasannya secara narasi. Nah, kemudian ini untuk wacana mimpi karir saya. Mungkin kalau dibandingin sama yang sebelumnya masih agak sepi gitu, tapi nggak apa-apa. Ini namanya juga masih mimpi. Nah, jadi saya baca dulu untuk customer segment. Kalau saya refresh ulang, saya ingin menjadi aktivis seniman. Lebih tepatnya, saya lebih berexperience di dunia teater, tapi saya juga tertarik di tari tradisional karena saya menyukai
gitu. Hal-hal yang berbau seni dan terutama di dua hal itu, di pertunjukan itu. Makanya saya tertarik dengan teater atau tari tradisional karena itu dua hal itu berhubungan erat dengan pertunjukan. Nah, untuk customer segmentnya, kalau misalkan saya untuk menjadi aktivis seniman, customer segment saya adalah pasti pecinta seni budaya yang menyukai dan menghargai seni, lalu teater dan tari tradisional. Nah, kalau misalkan saya sudah menjadi penggiat seni dan sudah bisa tampil sebagai penggiat seni, pastinya customer segment saya adalah penonton teater. Tapi karena penonton teater atau dan penggemar tari tradisional, tapi kalau misalkan saya sebagai um, uh, menampilkan bakat-bakat saya, pasti saya akan dibutuhkan di komunitas seni karena biasanya disitulah mereka butuh banyak talent untuk tampil gitu. Nah, terus untuk value propositions yang saya berikan, saya ingin memberikan pertunjukan yang berkualitas dan ingin pelestarian budaya dan memberikan pengalaman unik bagi orang-orang yang menontonnya. Karena menurut saya uh, penampilan pertunjukan itu yang paling uh, disukai gitu oleh masyarakat. Dan ketika orang melihat itu pasti jarang ada orang yang eh, tidak ingin melihat pertunjukan seperti itu karena setiap ada pertunjukan seni pasti orang akan tertarik untuk melihatnya dan ini adalah juga sebagai pelestarian budaya di mana mungkin makin memudar gitu karena dengan banyaknya anak muda yang lebih tertarik dengan budaya barat atau dengan what's happening right now dibandingkan dengan core eh, core value yang kita punya gitu atau core art yang kita punya. Nah, kemudian channelnya, kalau misalkan saya menjadi penggiat seni, channelnya itu tentu lagi-lagi masuk di komunitas seni. Kemudian dari komunitas seni itu akan melakukan pertunjukan dan penampilan. Nah, dari situ baru akan em, berhubungan dengan penonton begitu. Nah, tapi untuk komunitas seni ini pun kalau misalkan tidak dilakukan secara offline, kita bisa melakukan mungkin membuat konten atau mempromosikan apa yang kita lakukan atau hasilnya eh, kita bisa menguploadnya di media sosial gitu seperti di YouTube, di Instagram atau di TikTok. Semua yang video based media sosial begitu. Nah, jadi bisa ditonton pertunjukannya lagi, tapi memang yang paling eh, menarik adalah live show. Jadi langsung di panggung gitu. Lalu untuk customer relationship-nya di sini ada penampil dan penonton. Jadi customernya se- kalau saya melihat ini sebenarnya bisa ada dua customer relationship saya kepada komunitas dan juga langsung kepada penonton. Tapi sebenarnya mungkin lebih condong ke komunitas. Jadi saya memberikan talent saya gitu, waktu, biaya dan tenaga saya untuk komunitas baru nanti yang mungkin pada acara puncaknya adalah saat saya tampil. Tapi ya begitu sekiranya kepada komunitas walaupun ataupun kepada penonton pastinya penampilan yang penampilan seni yang sudah dilatih gitu. Nah, kemudian revenue streamnya ini kalau misalkan saya menjadi penggiat seni, penampil seni, eh, seringnya kami sebagai penggiat seni yang diwadahi oleh komunitas, uang yang mungkin terlihat eh, dari effort kita adalah penjualan tiket. Tapi kalau misalkan skalanya kecil dulu, misalkan saya masuk komunitas, biasanya bisa jadi juga kita jual merchandise atau ke kita berjualan apa untuk kita punya aliran kas seperti itu. Tapi kalau misalkan sebelum dilakukannya pertunjukan, pastinya kan kita juga butuh uang. Nah, di situ kadang anggota pun juga membayar uang kas gitu, sehingga komunitas punya eh, pegangan tersendiri. Tapi juga tidak luput bahwa komunitas pasti akan mencari sponsor dan donasi, dan ini yang paling membantu mungkinnya sebelum terjadinya penjualan tiket. Dan
saat tidak ada pertunjukan pun jadi ada uang yang masuk dan untuk mendanai kegiatan kita. Dan dari sini pun juga bisa menjadi bayaran bagi anggota-anggota penggiat seninya begitu kepada misalkan kepada saya. Lalu key resources-nya, nah untuk menjadi penggiat seni, of course kita butuh keterampilan seni, lalu hubungan yang baik dengan sesama penggiat seni dan fasilitas pertunjukan. Karena memang tidak bisa dipungkiri kita butuh fasilitas untuk latihan, untuk pertunjukan dan untuk latihan pun eh, biasanya ini juga sulit didapat, makanya itu pentingnya sebuah eh, apa venue ataupun ya sebenarnya cuma eh, ruangan terbuka yang kita butuhkan untuk latihan secara rutin begitu. Tapi kalau untuk personal saya sendiri, saya pasti butuh hubungan dengan sesama penggiat seni. Dari situ baru saya tahu ada informasi, oh ternyata ada lomba nih, atau ternyata ada eh, pertunjukan atau festival seni begitu yang dimana kita bisa tampil atau kita bisa em, join atau berpartisipasi. Tapi ya memang jarang untuk yang secara individu, maka itu kita butuh komunitas biar kita akan selalu update dan kita akan selalu ikut dengan acara-acaranya mereka begitu. Lalu ada key activities. Nah, untuk key activitiesnya apa sih secara rutin yang dilakukan? Yang secara rutin pasti dilakukan adalah latihan rutin, itu sudah pasti untuk tetap mengasah dan tetap ada terus eh, apa bakat kita dan untuk keterampilan kita biar kita eh, tidak lupa dengan basicnya kita. Dan itu masuk ke cakupan pengembangan pertunjukan dan kemudian dari latihan rutin itu yang dilakukan secara terus-menerus secara daily itu bisa menjadi eh, memberikan pertunjukan seni. Lalu ada key partnership, partnership, key partnership yang sudah saya jelaskan juga tadi masuk ke komunitas penggiat seni karena tanpa wadah untuk kita tahu informasi-informasi dan sesama penggiat seni akan sulit untuk kita bisa berkembang juga kalau kita tidak tahu informasinya dan teman-teman yang sesama memiliki interest yang sama dan mendukung hal yang sama. Nah, untuk cost structure-nya, kalau saya menjadi penggiat seni, eh, menjadi penggiat seni di dalam komunitas. Nah, untuk eh, dalam komunitas itu biasa kita akan tujuan akhirnya adalah melakukan pertunjukan atau pementasan. Nah, untuk sampai ke titik pertunjukan atau pementasan ini, biasa biaya produksi itu eh, dibutuhkan. Jadi ada biaya produksi. Biaya produksi itu mencakup promosi, mencakup membuat kostum, membayar venue, membayar izin ini itu, dan mungkin kalau misalkan eh, dananya minim, masing-masing anggota pasti akan chip in, akan membayar uang kas gitu, agar ada pendapatan atau uh, ada pegangan gitu lah ya di komunitas itu. Nah, dan kalau dari personal saya sendiri yang akan saya keluarkan adalah biaya saat latihan, tempat latihan, itu kan butuh bayar juga. Konsumsi saya tidak mungkin saya nggak makan, saya nggak minum, dan tenaga yang dibayar dalam investasi diri agar memberikan pertunjukan terbaik itu. Hal-hal yang tadi yang mungkin tidak tercover mungkin adalah transportasi, konsumsi, begitu. Nah, ini untuk penjelasannya secara narasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan ini untuk kesimpulannya, uh, walaupun kedua kanvas bisnis model yang sudah saya jelaskan sebelumnya bertolak belakang, tapi saya yakin dengan sedikit effort lebih, saya bisa perlahan mencapai wacana karir masa depan saya yang sesuai dengan keinginan saya. Dan walaupun ada perbedaan key sources, resources yang bertolak belakang pun, bagi saya menunjukkan bahwa saya mampu berkecimpung di kedua bidang yang berbeda sekalipun. Karena menurut saya untuk saat ini saya memang membutuhkan dan mungkin untuk waktu yang cukup lama saya membutuhkan apa pekerjaan yang lebih stable untuk income-nya. Sedangkan untuk wacana karir saya itu saya butuh yang mungkin secara foundation saya mungkin sudah tidak terlalu worry untuk biaya ini itu. Jadi mungkin secara perlahan itu bisa menjadi side job dulu.
Lalu kemudian eh, baru bisa digeluti saat saya udah mulai lebih profesional, saya bisa menggeluti itu lebih serius begitu. Sekiranya itu saja penjelasan saya untuk kanvas bisnis model saya pada kesempatan kali ini. Saya terima kasih atas kesempatannya dan Bapak Gerald terima kasih atas bimbingannya selama setengah semester ini. Saya sangat senang dengan kelas Bapak. Banyak sekali ilmu baru yang saya dapatkan dan perspektif-perspektif baru. Saya senang dengan kelasnya Bapak, sangat menarik dan tidak membosankan. Terima kasih Pak Gerald. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.